ikatan peptida itu sudah sangat umum, yaitu penggabungan dua asam amino. Istilahnya itu nanti dipeptida, tripeptida, seperti itu ya. Proses penggabungannya itu gimana sih? Yaitu ditandai dengan pelepasan elemen air atau H2O. Istilah lainnya yaitu dehidrasi. Coba bisa kita lihat dari gambar. OH itu yang dilepaskan dari gugus karboksil alfa dari asam amino sebelah kiri, sedangkan hidrogennya itu berasal dari asam amino sebelah kanan, yaitu dari gugus amino alfanya. Pembentukan ikatan peptida ini merupakan salah satu contoh dari reaksi kondensasi yang umum terjadi di dalam sel makhluk hidup. Sudah saya katakan tadi bahwa kalau 3 asam amino yang bergabung, istilahnya itu tripeptida, kemudian kalau 4 asam amino yang bergabung, membentuk ikatan peptida namanya tetrapeptida, kemudian kalau 5 itu pentapeptida, dan seterusnya. Kemudian jika beberapa asam amino yang telah bergabung, itu istilahnya oligopeptida. Kalau banyak, namanya polipeptida. Jadi seperti itu ya. Kalau polipeptida itu biasanya itu sudah ribuan asam amino yang bergabung. Dikatakan itu polipeptida jika berat molekulnya itu di bawah 10.000. Tapi kalau sudah di atas 10.000 itu baru namanya protein. Ingat ya, tadi itu ada dipeptida, tripeptida, sampai peptida, dan seterusnya. Kemudian ada oligopeptida, ada polipeptida. Kemudian di atas berat molekul 10.000 itu dikatakan sebagai protein. Oke, next selanjutnya. Di sini teman-teman bisa melihat ini adalah contoh dari pentapeptida. Tadi pentapeptida itu yang terdiri dari 5 asam amino. Jadi kita sudah sepakat ya di pertemuan sebelumnya itu bahwa asam amino yang sudah terbentuk dalam ikatan peptida ini namanya residu asam amino karena sudah kehilangan molekul air tadi. Kalau di peptida ini jika ujungnya itu dia berhenti di gugus amino alfanya, maka itu namanya amino terminal sorry. Nanti atau rumus lambangnya itu biasanya N, terminal. Yang terminal itu kan tempat pemberhentian. Kalau yang ujungnya itu dia di gugus karboksil, maka karboksil terminal atau C terminal, bukan terminal Soekarno-Hatta ya. Teman-teman bisa melihat di slide 3. Di slide 3 ini ada data, ada molecular weight-nya, kemudian ada jumlah residunya, kemudian di sini ada jumlah rantai polipeptidanya. Jadi contohnya di sini di sitokrom C itu 12.400. Tadi kan sudah dikatakan di awal bahwa kalau sebuah polipeptida itu memiliki berat molekulnya itu di atas 10.000, maka itu sudah masuk ke golongan protein. Ini udah banyak banget ya, 12.000, 13.000, terus ada titin itu, titinnya 2.993.000, oh my god. Kemudian ini jumlah residunya 26.000, banyak ya, ternyata banyak sekali. Sejarah penelitian di bidang enzim pada biokimia itu dimulai tahun 1700-an, di mana pada waktu itu mempelajari tentang penguraian daging di perut. Penelitian itu dilanjutkan tahun 1800-an, yaitu mempelajari tentang perubahan pati menjadi gula oleh enzim saliva dan beberapa ekstrak tanaman yang lain. Tahun 1850-an, Louis Pasteur telah melakukan fermentasi gula menjadi alkohol menggunakan ragi. Kemudian tahun 1897 betul, Edward Buchner telah melakukan ekstrak terhadap ragi yang mengubah gula menjadi alkohol tadi, kemudian mempelajarinya. Dilanjutkan oleh Frederick
Fredrik inilah yang memberi nama hasil temuan dari si Buchner menjadi nama enzim. Proses penelitian enzim itu terus berlanjut hingga pada tahun 1926 dilakukan oleh James Sumner. Beliau adalah orang yang melakukan pertama kali isolasi dan kristalisasi enzim urease. Nah, dari penemuannya si Bapak James Sumner ini merupakan awal dari terobosan terbaru ilmu perenziman. Kemudian juga disusul tahun 1930-an penemuan pepsin, tripsin, dan enzim pencernaan lainnya. Sampai akhirnya si J.B.S. Haldan menulis sebuah risalah yang berjudul tentang enzim. Penelitian enzim terus dilakukan hingga saat ini. Terus seperti itu hingga menemukan sebuah terobosan-terobosan baru seperti yang telah kita baca beberapa akhir belakangan ini. Enzim itu seperti protein memiliki berat molekul dari 12.000 sampai lebih dari 1 juta. Beberapa enzim itu tidak ada yang membutuhkan gugus kimiawi lain, ada juga yang tidak. Sedangkan yang membutuhkan gugus atau komponen kimiawi tambahan yang lain itu disebut dengan kofaktor. Kofaktor di sini itu bisa ion-ion logam seperti yang terdapat pada tabel 6 strip 1. Pada tabel itu dapat dilihat bahwa contohnya enzim sitokrom oksidase itu mengandung ion Cu2+. Ada juga di sini piruvat kinase, ada kaliumnya. Banyak sekali contohnya yang dapat dilihat pada tabel 6 strip 1. Di sini ada beberapa istilah-istilah yang sering muncul dalam pembahasan enzim. Ini tadi kofaktor tadi ya, kofaktor yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini koenzim itu jika bagian enzim itu ada yang berupa senyawa organik. Kemudian kalau gugus prostetik itu adalah bagian enzim yang non-protein. Ada juga holoenzim, jadi holoenzim ini kompleks enzim yang terdiri dari protein dan non-proteinnya juga. Banyak enzim diberi nama atau diberi sebutan dengan akhiran AC pada nama substrat atau prase kata pertamanya yang menunjukkan aktivitasnya itu apa. Contohnya kayak urease itu yaitu enzim yang mengkatalisis hidrolisis si urea. Kemudian DNA polimerase itu mengkatalisis polimerase dari nukleotida untuk membentuk DNA. Jadi berdasarkan persetujuan internasional, para ahli biokimia telah melakukan klasifikasi atau penamaan enzim ke dalam 6 kelas. Dapat dilihat pada tabel 6 strip 3. Jadi di sini ada klasifikasi internasional dari enzim. Ada 6. Dapat dilihat di sini ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, sampai ligase. Secara umum enzim yang ada di dunia ini itu masuk ke dalam salah satu dari 6 kelas dari enzim tersebut.